selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa 7 saham akan saya update untuk perkembangan saham-saham batubara yang pada hari Jumat kemarin naik cukup signifikan. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang di hari Jumat kemarin ditutup naik cukup signifikan 7,16% ke harga 1420. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat Indi sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Yang di video sebelumnya saya analisa kemungkinan Indi akan koreksi 1-2 candle, ternyata langsung rebound ya. Market makernya juga mungkin ya udah terlalu lama Indi di bawah, akhirnya ditarik naik karena saham batubara yang sudah di 123 waktu hari Jumat ya, dan hari ini ditutup di 124. Naik tipis, tapi peluang Indi kalau saya lihat minggu depan masih bisa rebound. Target masih sama ke area resisten 1500 sampai 1555. Kalau ke atas itu upside-nya dari harga sekarang 9% mungkin bisa, tapi tetap waspada. Kalau Indi ini ternyata hari Senin kembali breakdown, support 1400 perlu hati-hati, mending profit taking yang sudah profit karena arahnya bisa ke bawah ya, bisa juga ini false breakout. Tapi dengan kondisi harga batubara yang di atas 120, kemungkinan besar Indi tetap akan lanjut minggu depan ya. Targetnya 1500 sampai 1555. Terlihat juga Indi breakout resisten 1400 dengan volume, sayangnya memang gagal breakout EMA 60. Jadi seperti itu. Untuk Indi yang sudah punya bisa pasang trailing stop, jaga-jaga aja ya kalau Indi berbalik arah. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari Jumat ditutup naik juga tinggi 8,67% ke harga 1315. Sempat menyentuh harga tertingginya di 1350 ya, kemungkinan ada yang profit taking juga ya, dan akhirnya tutup di 1315. Kalau dilihat transaksi asing cukup signifikan ya net buy-nya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro ini kalau saya lihat bisa sudah terkonfirmasi breakout dari area konsolidasinya, supportnya 1160, resistennya 1250. Jadi dengan kondisi seperti ini memang Adro ini terhalang di resistennya 1300 ini ya. Mungkin waktu dulu ada yang nyangkut saat Adro ini rebound dari 10 Maret, nyangkut di 1300 nih ya, kerugian di 12%. Sepertinya ada yang BP ya, apa jual pas di harga beli, jadi makanya Adro turun. Dan sekarang harga Adro memang di area resisten minornya ya di 1300. Apakah bisa lanjut? Sepertinya masih bisa lanjut. Kalaupun koreksi, Adro sekarang maksimal penurunannya paling mentok-mentok 1250 ini aja, terus mantul lagi. Dan kemungkinan Adro akan bergerak. Kalau dilihat histori sebelumnya ya, nih Adro sepertinya akan bergerak di area ini ya. Supportnya 1250, resistennya 1400. Kalau ditarik upside-nya lumayan di 13%, cukup ideal. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ketinggalan kereta, yang belum beli ya jangan dikejar harganya. Tunggu Adro ini koreksi dulu ya. Bisa buy itu di daerah 1280 sampai 1260 ya. Cut loss kalau jebol 1250 yang seharusnya memang kemungkinan besar dipertahankan oleh Adro. Jadi peluang Adro minggu depan lanjut. Target semoga bisa mencapai 1400. Kalau ditarik upside dari harga sekarang harus naik sekitar 7% ya, kemungkinan bisa. Indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross. Bercat di atasnya juga terbentuk, volume meningkat yang signifikan ya. Jadi peluangnya Adro lanjut minggu depan. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang hari Jumat kemarin juga ditutup naik 4,09% ke harga 2290. Kalau dilihat transaksi asing
net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA cukup bagus ya. Dia sempat koreksi hari ini ya. Low-nya di 2190, penutupannya kemarin di 2200. Harusnya kalau ada yang beli di harga antrian ini sudah profit juga ya, sekitar 4%. Nah, jadi peluang PTBA karena PTBA sudah membuat swing low barunya di 2180. Itu adalah support base konsolidasinya yang terbentuk dari 31 Maret sampai 18 November. Jadi hampir 8 bulan dia konsolidasi dan mantul rally tinggi, dan itu akhirnya dipertahankan. Jadi peluang PTBA minggu depan akan menguji resistennya 2370 dan 2400. Jadi ke situ arah PTBA, dan PTBA ini ya terindikasi juga double bottom nanti di sini nih. Walaupun agak miring tapi ini terindikasi double bottom, dan neckline-nya untuk mengkonfirmasi 2400. Jadi kalau kompim tutup di atas 2400, potensi besar PTBA akan rally. Target terdekat 2500, dan kalau itu gagal di breakout ya kemungkinan PTBA akan bergerak sideways di range harga ini ya. Asal dia breakout dulu. Kalau dia breakout 2370 atau minimal 2400, itu peluang bagus untuk PTBA. Jadi apakah aman PTBA? Untuk sementara titik aman pertama ya, yang penting PTBA nggak jebol 2180. Terlihat juga PTBA mempertahankan, sempat jebol di Mei tapi di hari ketiga dia naik lagi, dan sempat turun lagi kemudian dia naik ya. Itu pertanda memang PTBA mau mempertahankan supportnya di 2180. Dan juga harga sekarang PTBA masih di bawah harga wajarnya, masih murah, cuman ini saham-saham cyclical. Jadi ya tetap kalau yang mau simpan ya invest 3-4 bulan ke depan masih peluang bagus untuk PTBA ya. Dan untuk mengkonfirmasi PTBA ini bullish reversal, itu adalah area atau harga 2500. Jadi ke sana ada prosesnya, dan kemungkinan juga PTBA akan bergerak sideways di range harga yang cukup lebar, bisa seperti ini juga. Supportnya 2180 dan resistennya 2500. Kecuali nanti PTBA kompim breakout 2400, kemungkinan akan seperti ini pergerakannya sebelum PTBA kompim breakout 2500. Jadi seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 5,67% ke harga 14.900. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Bahkan seminggu ini asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG sesuai target saya video sebelumnya 15.000 akhirnya dicapai, tapi sayangnya mungkin ada yang profit taking, ada yang jual BEP karena mungkin juga sangkut lama saat ITMG ini rebound di bulan Januari, beli di pucuk dan sempat dibawa turun sampai 22%. Ya kemungkinan mereka profit taking ya, selamatkan uang yang ada dulu. Nah, padahal dengan kondisi seperti ini ITMG masih bisa rebound, dan kemungkinan ini akan membentuk rounding bottom, atau bisa juga nanti ITMG koreksi dulu ke area ini ya, bisa aja seperti ini ke sini lagi. Nih kalau dilihat histori sebelumnya ini bisa juga terindikasi pola nih ya. Nah, seperti itu. Bisa pergerakannya pola inverted head and shoulder. Jadi ya banyak skenario lah, tapi kalau nanti ITMG kompim breakout ya yang terindikasi adalah pola rounding bottom. Jadi kalau false breakout bisa terindikasi pola inverted head and shoulder. Jadi seperti itu. Yang penting yang sebagai trader ya harus punya strategi, punya trading plan ya untuk mencari profit. Gimana pergerakan ITMG ya, kalau bisa tetap harus profit walaupun tipis, yang penting profit. Jadi seperti itu untuk ITMG. Kalau mampu breakout ya arah selanjutnya ITMG ya, karena sudah 2 kali uji terus gagal ya. Arah ITMG kalau breakout 15.000, semoga akhir tahun bisa ke
18.000. Jadi seperti itu untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 1,65% ke harga 22.975. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR menurut saya masih aman. Kemungkinan besar UNTR juga terkonfirmasi breakout dari area konsolidasinya di range harga support 21.000 dan resisten 22.700, dan juga ini adalah double bottom. Nah, jadi ini sudah terkonfirmasi. Jadi peluang besar UNTR akan melanjutkan kenaikan minggu depan. Target selanjutnya terdekat 23.000 dan 24.300. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau mau spekulasi buy, yang penting ya kalau jebol support cut loss saja, gak usah ditahan ya. Misalnya nih jebol 22.800 ya, cut loss-nya 23.300, bisa sekitar 2,5%, dan target profit 23.500 sekitar 2,5%, tapi ditarik sampai 24.300 itu sekitar 6,12%. Jadi risk reward-nya 1:2 itu masuk. Kalau misalnya tetap nggak mau cut loss, ya harus siap dibawa sampai 21.000, dan kemungkinan 21.000 ini akan dipertahankan. Tapi kalau UNTR ke bawah lagi, ya bakal lama lagi naik ke atas. Jadi Bapak Ibu ya siap rugi waktu aja ya, karena UNTR juga bergerak sideways di range harga supportnya 21.000 dan resistennya 24.000. Tapi dengan kondisi chart yang terbaru, ya harusnya UNTR nggak breakdown lagi dari 22.700 supportnya, ya dia mengarah ke atas. Jadi seperti itu untuk UNTR ya. Semoga aja UNTR tahun ini bisa kembali breakout dan menyentuh 26.000 sampai 28.000 ya. Targetnya cuman harus confirm dulu breakout dari 24.300. Seperti itu untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada Doit yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 5,6% ke harga 374. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Doit memang satu broker distribusi CC tapi ditampung cukup besar juga oleh YX, YP, DX, BK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit kembali gagal breakout resisten minornya atau resisten sideways-nya di 378. Tapi dengan kondisi seperti ini ya, kalau hari Senin ya harus tutup di 378, itu peluang bagus. Bagus lagi kalau lebih tinggi naiknya, tapi minimal bisa tutup di 378. Peluangnya akan lanjut ke 400. Jadi sekarang harganya di area dekat resisten. Apakah bisa spekulasi buy? Ya mending wait and see aja dulu ya. Kalau Bapak Ibu kemarin buy di bawah ya, ini udah jauh supportnya, nggak masuk lagi kan. Kalau cut loss mepet boleh nggak boleh, cuman ya gampang ke trigger dan bisa aja ada pantulan. Itu aja sih. Kalau mau ya boleh-boleh aja, cuman risk rewardnya juga nggak masuk karena resisten minornya ada di 378. Jadi mending wait and see aja dulu. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah beli di harga bawah kemarin, jaga-jaga aja. Misalnya hari Senin Doit bisa breakout 378, pasang trailing stop. Jadi kalau Doit berbalik arah kena trigger trailing stop ya aman profit ya. Walaupun nggak tinggi profitnya, tapi ya cukup untuk profit daripada harus minus atau loss. Jadi konfirmasinya memang 378, tapi kalau mau lebih aman, Doit harus breakout dari 400. Kalau kompi 400 ini bakal rally lagi Doit ke 460, dan kemungkinan Doit akan bergerak sideways di range harga ini. Supportnya 400 dan resistennya 450. Jadi seperti itu untuk Doit. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Harum yang naiknya juga cukup signifikan 7,96% ke harga 5.425. Kalau dilihat transaksi asing, net buy yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum akhirnya mampu breakout dari EMA 60-nya di area 5.200 dengan volume ya. Yang sebelumnya hampir 2 minggu Harum gagal breakout. Tapi dengan kondisi seperti ini, Harum minggu depan potensi lanjut akan menguji resistennya 5.600. Dan yang pegang dari bawah tetap hold aja karena Harum masih akan mengarah ke atas. Nanti pasang trailing stop kalau misalnya Harum mampu breakout 5.600 untuk
jaga-jaga kalau Harum ternyata berbalik arah, mending profit taking dulu ya. Tapi kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, 5.600 itu akan menjadi kunci. Kalau confirm breakout ya berpeluang besar Harum ke 6.400. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Udah wait and see aja dulu yang ketinggalan karena supportnya juga jauh. Nanti beli Harum ini kalau nunggu dia breakout atau confirm breakout baru buy di atas. Buy on breakout karena target selanjutnya kalau Harum ini confirm breakout 5.600, resistennya ini akan mengarah ke 6.400. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang masih cukup lebar, 14%, sabar aja ya. Apakah boleh di harga sekarang? Ya janganlah dulu. Ya kalau dia naik sih syukur, tapi kalau dia ternyata berbalik arah, Bapak Ibu bisa cut loss sekitar 12%. Cut loss mepet bisa cuman kemungkinan akan ada pantulan. Jadi ini harga tanggung dan juga dekat dengan resisten, risk rewardnya nggak masuk ya. Sabar aja dulu, nggak usah terlalu maksa. Nanti dikasih kesempatan. Jadi seperti itu untuk Harum ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Untuk saham-saham batubara, semoga minggu depan saham-saham batubara melanjutkan kenaikan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah pegang, selamat. Dan jangan lupa pasang trailing stop. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.